Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Juz Amma yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Abasa pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. Maknanya lu'inal insanul kafiru ma asyadda kufruhu billah. Manusia yang kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asyadda kufrahu atau ma asyadda kufruhu lillah. Ma asyadda kufrahu lillah, betapa sangat kekufurannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala min ayyi syai'in khalaqah. Maknanya min ayyi syai'in khalaqahullahu hatta yatakabbara fil ardi wa yakfurahu. Dari apa Allah menciptakan dia sampai dia bersombong, sampai dia sombong di muka bumi dan kufur kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tentang ayat ini bahwa orang yang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang kafir. Dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, dan tidak beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus tentang ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan musuh Nabi SAW, yaitu Utbah bin Abi Lahab, putra dari Abu Lahab, namanya Utbah. Dia ini sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah mendoakan dia supaya dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh singa daripada singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada akhirnya ketika dia melakukan perjalanan dagang bersama orang-orang Quraisy, ketika istirahat malam hari, maka datanglah seekor singa yang mondar-mandir di kafilah Quraisy tersebut, seolah-olah singa tersebut mencari sesuatu. Begitu Utbah bin Abi Lahab itu melihat singa tersebut,
Dia ingat perkataan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan bahwa dia akan dimakan oleh singa daripada singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah menjadi kenyataan. Sehingga kafilah orang-orang Quraisy tersebut ingin melindungi anak Abi Lahab ini. Ditaruh di tengah, kemudian barang-barang ditaruh di sekelilingnya dijaga. Itu pun singa tidak menyentuh apapun kecuali ingin menerkam anaknya Abu Lahab. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan anaknya Abu Lahab yang sangat memusuhi dan sangat kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kufurnya dia. Dari apa Allah telah menciptakan dia? Ini adalah pertanyaan untuk ikrar. Jadi pertanyaan supaya dia ikrar bahwa Allah lah yang telah menciptakan dia dari nutfah. Qala Allah Ta'ala min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, maknanya mimma'in qalilin khalaqahu faqaddara khalqahu tauran ba'da taurin. Allah menciptakan dia dari air yang sedikit, yaitu air mani. Lalu Allah menciptakan dia tahap demi tahap, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat yang lain dan juga dalam hadis Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari nutfah, yaitu setetes air mani yang bercampur dengan telur atau air mani perempuan. Ketika bercampur mani laki-laki dengan mani perempuan bercampur, namanya nutfah. Kemudian dari nutfah Allah menciptakan tahap berikutnya, yaitu menjadi alaqah. Alaqah adalah segumpal darah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah adalah segumpal daging. Kemudian dari mudghah Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa dia dengan ditampakkan wajahnya, hidungnya, telinganya, matanya, kedua tangan dan kedua kakinya. Setelah mudghah, ini yang dimaksud dengan Allah menciptakan tahap demi tahap, faqaddarahu, yaitu mentakdirkan atau mengkira-kirakan dengan tahapan demi tahapan. Qala Allah Ta'ala summa sabila yassarah, maknanya summa yassara lahu ba'da hadhil atwar al-khuruja min batni ummihi. Kemudian Allah memudahkan dia setelah tahap demi tahap ini, ya, yaitu keluar dari perut ibundanya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Bagaimana janin yang di dalam perut ibunya yang begitu besar bisa Allah Ta'ala memudahkan bagi dia untuk keluar. Keluar lewat jalan yang telah ditetapkan. Dan keluarnya pun perlahan-lahan sampai benar-benar keluar semuanya. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada manusia sejak dia berada di kandungan ibundanya. Jika tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia niscaya akan kesulitan untuk lahir atau melahirkan. Qala Allah Ta'ala summa amatahu fa'aqbarah, maknanya summa ba'dama qaddara lahu min umrin fil hayati amatahu, kemudian setelah Allah mentakdirkan bagi dia dari umur selama hidup, Allah mematikannya. Wa ja'ala lahu qabran yabqa fihi ila an yub'ats, dan Allah menjadikan bagi dia kuburan
yang dia tetap di dalamnya sampai Allah atau sampai dia dibangkitkan. Maksudnya adalah ketika manusia sudah keluar dari rahim ibunya, hidup di dunia, Allah menetapkan umurnya. Ada yang dimatikan ketika masih kecil, ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada sampai tua renta baru dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ketika diwafatkan itu dikubur di dalam bumi. Fa'akbarah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya kuburan. Ya. Kuburan dikubur di dalamnya. Ini juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ketika masih hidup dan memuliakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Memuliakan kita ketika masih hidup dengan diutusnya para rasul yang memberi petunjuk dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ketika meninggal dunia dengan dimakamkan di dalam bumi. Karena manusia dari tanah dia asalnya, ke dalam bumi pula dia kembalinya. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian maknanya "Tsumma idza syaa'a ba'atsahu lil hisabi wal jazaa." Kemudian jika Allah menghendaki, yaitu jika Allah menghendaki terjadi hari kiamat, Allah membangkitkan manusia-manusia yang telah dikubur tersebut, membangkitkan dia dari kuburannya untuk dihisab dan diberi balasan. Nah, ini sebagai pengingat bagi manusia bahwa suatu saat nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan semua umat manusia dari dalam kuburnya untuk dihisab, untuk dihitung amal-amal perbuatannya ketika di dunia, yang baik maupun yang buruk. Yang baik tidak ada balasan kecuali yang lebih baik, dan yang buruk tidak ada balasan kecuali yang setimpal. Nah, ini memberikan kita sebagai pengingat ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai di dalam rahim ibunda kita sampai diwafatkan dari kubur dalam tanah, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Kalla lamma yaqdi ma amarah." Maknanya, laisal amru kama yatawahhamu hadzal kafiru annahu adda ma alaihi li rabbih min haqqin fahuwa lam yuaddi ma aujabahu Allahu alaihi minal faraid. Laisal amru kama yatawahhamu hadzal kafiru. Perkaranya tidaklah seperti yang dikira oleh orang kafir ini. Itu orang kafir yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seperti yang mereka bayangkan, bahwa mereka bahwa dia telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, padahal dia belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala wajibkan atas manusia? Yaitu beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya, serta melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maknanya, falyanzuril insanul kafiru billahi ila ta'amih. Maka hendaklah melihat, atau manusia yang kafir tersebut hendaklah melihat terhadap, atau melihat makanannya yang dia makan. Alladzi ya'kulu kaifa hasal, bagaimana dia mendapatkan makanan tersebut.
Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan apa yang kita nikmati di dunia ini, supaya manusia berpikir bahwa apa-apa yang di dunia ini tidak serta-merta datang begitu saja, akan tetapi melalui proses dan melalui apa yang telah Allah takdirkan dan Allah Ta'ala kehendaki. Ya, kalau kita merenungkan apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat, mulai makan, minum, kemudian hewan ternak, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain. Kalau kita merenungkan kita akan mendapati bahwa itu adalah sebagai bentuk atau sebagai bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Sebagaimana dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Dia berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba." Maknanya, fa asluhu minal mataril nazili minas sama'i biquwwatin wa ghazaratin, bahwa makanan yang dimakan oleh manusia pada asalnya adalah dari hujan yang turun dari langit, yang Allah turunkan dengan deras. Bagaimana proses tersebut? Kita makan berbagai macam makanan, tapi semuanya kembali kepada air hujan tersebut. Kalau kita merenungkan apa yang kita makan dari nasi, asalnya pun dari air hujan. Kemudian apa yang kita makan dari gandum, roti, asalnya pun dari pertanian yang disiram dengan air hujan. Kemudian daging, telur yang kita makan pun asalnya dari ternak, dan ternak makan makanan dari rerumputan yang disiram oleh air hujan. Semuanya kembali kepada air hujan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Ini kalau kita benar-benar merenungkan, kita akan bertambah iman kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua orang yang tidak beriman kepadanya, kepada orang yang berkafir, supaya merenungkan dengan akal sehatnya bahwa makanan yang dia makan itu asalnya dari air hujan yang Allah turunkan dengan lebat. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Maknanya, summa fataqnal arda fanshaqqat 'anin nabat. Kemudian kami belah bumi dan terbelah dari tumbuhan. Maksudnya adalah kami menumbuhkan biji-bijian yang membelah tanah sehingga keluarlah tanaman tersebut. Semua tanaman, bahkan rata-rata tanaman itu tumbuh dari biji-bijian. Kalau kita lihat biji-bijian yang masuk ke dalam tanah, ketika terkena air hujan, dia tumbuh. Bagaimana tumbuhnya? Dia tumbuhnya membelah tanah yang asalnya ketutup oleh tanah. Kalau tumbuh itu membelah tanah tersebut, membuka tanah tersebut, dan kemampuan dari biji-bijian tersebut untuk pecah dan membuka sehingga tumbuh, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, tanaman tersebut tidak akan bisa tumbuh, tapi dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman tersebut dari air hujan. Qala Allah Ta'ala, fa'ambatna fiha habba. Maknanya, fa'ambatna fiha al-hububa min qamhin wa dhurratin wa ghairihima. Lalu kami tumbuhkan dari dalam bumi biji-bijian dari gandum, jagung dan lain-lainnya seperti padi atau beras. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dengan air hujan. Tanpa air hujan itu semuanya tidak akan tumbuh. Qala Allah Ta'ala, wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Wa 'inaban wa qadba, maknanya wa ambatna fiha 'inaban wa qattan ratban liyakuna 'alafan lidawabihim
Dan kami tumbuhkan ya, selain biji-bijian, kami tumbuhkan anggur. Kami tumbuhkan anggur. Dan rerumputan, yang mana anggur dimakan oleh manusia, rerumputan sebagai pakan binatang ternak. Qala Allah Ta'ala wa zaitunan wa nakhla, maknanya wa ambatna fiha zaitunan wa nakhla, dan kami tumbuhkan dari dalam bumi pohon zaitun dan pohon kurma. Zaitun ini ma'ruf, biji-biji apa namanya, buah-buahan yang diperas dan keluar minyak zaitun yang khasiatnya terkenal. Kemudian kurma, semuanya juga sudah maklum bagaimana kurma itu ditanam dan tumbuh sehingga muncul buah-buahnya. Fa subhanallah ya. Ini mengenai kurma ya. Kurma ini itu ditanam dari tunas supaya hasil buahnya itu seperti induknya. Karena kurma kalau ditanam dari biji-bijian, pertama akan memakan waktu yang lama. Yang kedua, sifat genetiknya akan berbeda dengan induk aslinya. Sehingga kurma cara menanamnya adalah dari tunas, seperti halnya salak ya. Salak kalau ingin bagus ditanam dari tunas induk aslinya ya. Tunasnya diambil kemudian ditanam. Ketika kurma ditanam, ini akan tumbuh, dan ketika berbuah, ini kurma membutuhkan perawatan khusus. Tidak seperti halnya buah-buahan yang lain. Kurma ini ya, kalau waktunya berbunga itu setelah musim dingin mulai muncul manggarnya. Setelah habis musim dingin menghadapi musim panas, itu muncul manggarnya atau bunga betinanya. Karena kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina. Nah, begitu manggarnya kurma ini muncul, ini langsung dikawinkan. Diambilkan bunga betina, kemudian ditaruh di tengah dan diikat. Karena kurma tanpa dikawinkan, dia tidak akan berbuah lebat. Ini untuk ikhwan-ikhwan yang punya pertanian kurma, ini cara merawat dan menanam kurma seperti itu. Setelah dikawinkan, dibiarkan dan disiram ya, dan dipupuk. Disiram terus menerus sampai kurma ini akan muncul bakal kurma yang masih kecil. Kemudian dari bakal kurma ini akan membesar. Kemudian menjadi buser. Buser ini adalah kurma yang sudah berubah warnanya. Asalnya kurma itu warnanya hijau ya, ketika muda warnanya hijau, kemudian akan berubah menjadi hitam atau merah atau kuning. Yang merah kalau kering akan menjadi hitam, yang kuning kalau kering akan menjadi coklat. Dan ini semuanya butuh perawatan. Dan seandainya manusia merenungkan hal tersebut, niscaya dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai dan tidak mau merenungkan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut, dan termasuk di dalamnya adalah sebagaimana dalam firman-Nya, wa hadaiqa ghulba. Maknanya wa hadaiqa ghulba wa ambatna fiha basatina katsiratal katsiratul asjar. Dan kami menumbuhkan dari dalam bumi kebun-kebun yang banyak pohonnya. Pohonnya yang rindang ya. Ini bisa diartikan kebun-kebun yang liar maupun kebun yang ditanam dan dibikin oleh manusia. Adapun kebun-kebun yang liar ini seperti hutan belantara. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan hujan lebat yang terus-menerus
dan menjadikan tanah yang tandus dan gersang tumbuh dengan berbagai macam pepohonan lalu menjadi hutan yang sangat lebat. Ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa fakihatan wa abba. Maknanya wa ambatna fiha fakihatan, dan kami menumbuhkan dari dalamnya buah-buahan. Wa ambatna fiha ma tar'ahu bahaimukum, dan kami menumbuhkan dari dalam bumi apa-apa yang digembala oleh binatang ternak kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman yang dikonsumsi oleh manusia dan tanaman yang dikonsumsi oleh binatang ternak mereka. Qala Allah taala mata'al lakum wa li'an'amikum. Maknanya lintifaikum wa intifai bahaimikum. Ini semuanya Allah taala ciptakan adalah untuk kalian, untuk manfaat kalian dan manfaat binatang ternak kalian. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaknya setiap manusia itu merenungkan apa yang ada di sekitarnya untuk menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat ini dengan turunnya hujan yang lebat ini, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan ini menjadi hujan yang berkah dan bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a. Ini adalah doa ketika turun hujan. Ya. Nah, dengan air hujan tersebut semua hal yang ada di bumi ini menjadi tumbuh. Ya. Kalau antum perhatikan ya, di Arab Saudi, ya, mungkin antum pernah melihat postingan atau video atau potongan video di Arab Saudi. Itu tanahnya tandus dan gersang. Tandus dan gersang itu bukan karena tanahnya tidak bisa ditanami, akan tetapi tandus dan gersang karena tidak pernah ada hujan. Karena tidak pernah ada hujan. Jangan dikira di Arab Saudi tanah yang tandus dan gersang tersebut itu memang tanahnya itu nggak ada atau nggak bisa ditanami sama sekali, tidak. Kalau ada air itu tanahnya sangat subur. Di sana kalau ada air tanahnya itu sangat subur. Buktinya apa? Ketika turun hujan 2 hari 3 hari dengan deras, itu dalam sepekan tanah padang pasir yang tandus, ya, gunung batu yang tandus itu menghijau, semuanya menghijau. Itu hanya dalam hitungan hari. Padahal hujan yang turun itu hanya cuma 2 hari atau 3 hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dengan turunnya hujan tersebut hijau, seolah-olah seperti di daerah tropis, subur. Ya. Dan itu kalau Allah Ta'ala turunkan hujan terus menerus, niscaya akan lebat dan tumbuh pepohonan yang besar sehingga menjadi hutan belantara. Ya. Ayolah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ini pada akhir zaman sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jazirah Arab itu akan kembali menghijau dan mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Karena pada awalnya jazirah Arab itu adalah daerah yang subur dan hijau, penuh dengan pepohonan dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menahan air hujan. Dengan tidak turunnya air hujan, tanahnya pun mati, tumbuhan dan tanaman pun mati, manusia pun mati, dan hewan ternak pun mati. Ya. Itu semuanya adalah asalnya dari hujan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ikhwah wal akhwat menyebutkan nikmat-nikmat ini sebagai pengingat bagi kita, ya, sebagai pengingat bagi kita bahwa apa yang akan Allah jelaskan setelahnya adalah sesuatu yang sangat besar. Perhatikan ya. Qala Allah taala fa idza ja'atis shakhah. Maknanya fa idza ja'atis sayhatul 'azimatul lati tasakhu al-adhana wa hiya an-nafkhatu tsaniyah. Dan ketika datang teriakan yang keras, ya, yang mana teriakan tersebut, suara yang keras tersebut memekakan telinga. Ini suara apa? Ini adalah suara tiupan sangkakala yang kedua. Karena sangkakala itu ditiup 2 kali. Tiupan pertama ini membinasakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ketika Allah memfirmankan atau memerintahkan untuk ditiup, maka tidak ada tersisa satupun yang hidup. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua yaitu tiupan sangkakala kebangkitan. Ya. Ketika manusia dari alam kubur, ya, tiupan yang kedua ini ditiup dengan suara yang keras yang memekakan telinga, semua yang ada dalam alam kubur bangkit dan hidup kembali. Ya. Ketika semuanya bangkit dan hidup, apa yang terjadi? Qala Allah Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhih. Maknanya yauma yahrubul mar'u min akhih. Pada hari itu hari seseorang kabur, lari menjauh dari saudaranya. Wa yafir wa ummihi wa abih. Qala Allah Ta'ala wa ummihi wa abih. Maknanya wa yafirru min ummihi wa abih. Dan dia lari dari ibundanya dan ayahandanya. Qala Allah Ta'ala wa sahibatihi wa banih. Maknanya wa yafirru min zaujatihi wa ulatihi. Dan lari dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Qala Allah Ta'ala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli wahidin minhum, ya, masing-masing dari mereka ma yushghiluhu 'alil akhar, tersibukkan dari yang lainnya, min syiddatil karb, karena sangatnya besar bencana, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Ketika di dunia, ya. Ketika kita melihat ketika di dunia kita melihat bagaimana manusia dekat satu dengan yang lainnya, raket dengan satu yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Khususnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah, ayah dan anaknya, ya, suami dan istrinya, saudara dan saudaranya, bagaimana mereka saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong. Pada hari kiamat semuanya lari sendiri-sendiri, tidak memperdulikan kerabatnya, tidak memperdulikan anak istrinya, tidak memperdulikan saudara orang tuanya. Mereka semuanya lari. Karena apa? Karena saking takutnya terhadap hari tersebut. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Maknanya wujuhus su'ada fi dzalikal yaum mudhi'ah. Wajah-wajah orang yang bahagia pada hari itu berseri-seri.
Dhahikatun mustabsyirah, maknanya dhahikatun farihatun bima a'addallahu laha min rahmatihi. Dia tertawa, bahagia terhadap apa yang telah Allah siapkan untuknya dari rahmat-rahmatnya dan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika manusia dibangkitkan, semuanya itu lari semburat, tidak memperdulikan. Dan ketika dibangkitkan pun sebagaimana dalam hadis, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, dan tidak dikhitan, hufatan uratan ghurla. Jadi manusia ketika dibangkitkan itu seperti ketika baru lahir, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Dan pada saat itu manusia tidak memperdulikan dengan apa yang terjadi dengan dari orang-orang yang di sekitarnya, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ketika itu orang-orang yang bahagia itu wajahnya berseri-seri. Siapa mereka orang yang bahagia? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya, serta mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang bahagia. Dia berseri-seri wajahnya, tertawa senyum, bahagia terhadap apa yang telah Allah janjikan untuknya. Di sisi yang lain, perhatikan, qala Allah Ta'ala, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Maknanya, wa wujuhul asqiya'i fi dzalikal yaumi 'alaiha ghubar, dan wajah-wajah orang yang sengsara pada hari itu di atasnya penuh dengan debu. Wajahnya kotor, penuh dengan debu. Qala Allah Ta'ala tarhaquha qatarah. Maknanya taghsyaha zulmah, diselimuti oleh kegelapan. Wajahnya gelap, peteng, ya. Ini wajah orang yang sengsara. Qala Allah Ta'ala ulaika humul kafaratul fajarah. Maknanya mereka adalah yaitu orang yang wajahnya penuh dengan debu, gelap, murung. Mereka adalah al-mausufuna bitilkal halihum alladzina jama'u bainal kufri wal fujuri. Orang yang memiliki wajah tersebut, wajah penuh debu dan kegelapan, mereka adalah orang yang kufur dan melakukan kefajiran, orang yang kafir dan penjahat. Orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penjahat di hadapan Allah yaitu orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi Rasulnya dan memerangi kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang fajir, orang-orang fajir, yaitu orang-orang yang menjadi penjahat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kondisi manusia pada hari kiamat. Hanya ada dua kelompok, yaitu manusia yang bahagia, wajahnya berseri-seri, dan manusia yang sengsara, wajahnya penuh dengan debu dan muram serta gelap, dan mereka adalah orang yang kufur dan melakukan kejahatan. Kufur tidak beriman, kejahatan yaitu dengan memerangi hamba-hamba Allah yang beriman. Ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian tafsir dari beberapa ayat terakhir dari surat Abasa, yang mana kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari sini, yaitu dahsyatnya kondisi pada hari kiamat. Bahwa pada hari kiamat itu kondisinya sangat dahsyat.
sehingga manusia tidak memperdulikan apapun yang ada di sekelilingnya dan di sekitarnya. Semuanya sibuk dengan sendirinya. Kemudian kandungan yang ada di dalam akhir surat ini juga, yaitu bahwa manusia ada dua golongan. Satu golongan manusia yang bahagia, dan golongan lain adalah manusia yang sengsara. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita ambil dari sini, yaitu hendaklah manusia terus-menerus berpikir dan merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terus berpikir dan merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Karena dengan tadabbur, dengan merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita bersyukur, akan membuat kita qanaah, akan membuat kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kita semakin meningkat ketaatan dan amal ibadahnya. Baik, ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah masuk waktu sholat isya, kami persilakan pada muadzin untuk adzan. Baik, ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari tafsir tadi, kalau kita merenungkan apa yang ada pada diri kita, ya, sebagai permisalan, yaitu badan kita dan jiwa kita yang selalu kita gunakan untuk beraktivitas. Hendaklah kita merenungkan diri kita, bagaimana, dari mana kita asalnya. Asalnya adalah dari air mani yang menjijikkan. Kalau kita sadar ya, bahwa diri kita ini dari air mani yang menjijikkan, ya, kita akan tahu bahwa betapa rendahnya diri kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan anugerahnya, air mani yang menjijikkan tersebut itu Dia rubah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang indah dan manusia tidak jijik darinya, yaitu badan dan tubuh yang kita miliki. Seandainya Allah Ta'ala, ya, tidak merubah air mani tersebut dengan bentuk tubuh yang kita miliki saat ini, bagaimana ya? Mungkin semakin besar, tapi bentuknya tetap seperti air mani. Bagaimana rasanya? Ya, ini kalau kita renungkan ya, kita akan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal penciptaan kita. Kemudian kita merenungkan lagi, selama beraktivitas, kita kemana-mana ini akan selalu membawa yang namanya kotoran, membawa kotoran di dalam perut kita, ya. Sehingga kita tidak akan merasa lebih tinggi atau merasa lebih mulia dari yang lainnya, ya. Oh iya, manusia itu kemana-mana membawa kotoran di dalam perutnya, ya. Kalau kotoran tersebut keluar dan kita melihat atau menciumnya, ya, kita akan merasa jijik. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kotoran tersebut di dalam perut kita, sehingga biarpun kita bawa kemana-mana, kita tidak merasa jijik dan tidak merasa bau. Kemudian kalau kita merenungkan di akhir hayat kita, bagaimana ketika manusia meninggal dunia. Meninggal dunia jam pertama, ya, otot-otot, semua organ-organnya berhenti dari fungsinya. Kemudian beberapa jam kemudian manusia menjadi kaku, tidak bisa ditekuk-tekuk lagi.
Kemudian mulailah dia membusuk, terus membusuk sampai tidak tersisa. Ya, kalau kita bisa menyaksikan dan melihat proses kematian kita dari meninggalnya kita sampai tersisa tulang belulang, ya, kalau kita melihat proses tersebut, kita akan merasa bahwa kita itu betapa rendahnya kita. Kita melihat proses tersebut detik demi detik, menit demi menit, dari mulai mati kemudian berubah menjadi hitam, kemudian bengkak, kemudian dimakan oleh ulat, kemudian busuk yang menjadi bau, kemudian sampai berjatuhan daging dan kulitnya sampai tersisa tulang belulang. Itulah diri kita. Maka apalagi yang kita banggakan dan kita sombongkan di muka bumi ini, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan min ayyi syai'in khalaqah, dari mana kita diciptakan. Kemudian ini merenungkan diri kita sendiri. Kemudian Allah taala mengajak kita untuk merenungkan apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita ambil contoh saja untuk merenungkan hal tersebut. Yang saya angkat ini apa? Ini adalah teh, yang mana campuran air, gula sama teh. Kalau kita merenungkan, air dari mana asalnya? Asal usulnya dari mana? Asal usulnya adalah dari air hujan yang Allah turunkan dari langit. Meskipun tidak secara langsung, melalui tahapan demi tahapan. Air turun ke gunung, kemudian ke mata air, kemudian disedot menjadi air bersih, kemudian direbus. Ya. Tapi pada asalnya juga kembali ke air hujan yang Allah turunkan. Kemudian gula yang dicampur di dalamnya. Dari mana? Juga dari tumbuhan. Yang mana tumbuhan ini tumbuh, ya, tumbuh dari air hujan. Ini semuanya kembali ke air hujan. Kemudian teh yang memberikan aroma serta rasa yang khusus. Ini pun kalau kita renungkan, teh ini dari mana? Bagaimana prosesnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon teh tersebut dari air hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada daunnya. Lalu daunnya dipetik, kemudian diolah sehingga menjadi teh dan dibuat teh seperti ini. Ini kalau kita renungkan, ya, dengan sebenar-benarnya kita akan mengagumi serta mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah serta nikmat-nikmatnya kepada kita Subhanahu wa taala. Karena manusia, ya, manusia itu hendaklah selalu menyibukkan dirinya dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat syar'iyahnya dia, yaitu ayat-ayat syar'i, yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merenungkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang ada dalam makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kalau kita sibukkan dengan merenungkan dua hal tersebut, maka niscaya kita tidak akan sempat melakukan hal-hal yang sia-sia. Semuanya akan menjadi bermanfaat dan akan menumbuhkan rasa syukur, rasa iman, menimbulkan rasa bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.